Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Matius 5 ayat 9. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, martua maakahla na mambayan dame dibayan niguaran dohalai anak ni debata. Dalam bahasa Indonesia, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita memiliki sebuah kebuntuan dalam hidup, betapa senangnya kita ketika ada solusi yang datang dari luar dugaan kita. Sebagai contoh, ketika kita kerusakan air, menghadapi air yang rusak, di mana kerannya patah, kita coba untuk menutup namun tidak bisa. Tiba-tiba ada tamu yang datang dan mengatakan, apakah air Anda rusak? Iya, dan dia menolong kita di dalam keterbatasan kita. Betapa senangnya kita karena dia datang untuk menyelesaikan persoalan kita. Ketika kita juga menghadapi berbagai tantangan hidup, yang pasti ketika datang orang lain yang menjadi solusi bagi kehidupan kita, maka kita akan menjadi merasa bahagia. Kehidupan orang percaya sesungguhnya harus menjadi solusi bagi orang lain yang menghadapi pergumulan. Firman Tuhan kali ini mau menawarkan solusi yang harus kita bawakan sebagai orang pengikut Yesus. Solusi apakah itu? Dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika kita hidup menjadi pembawa damai, maka kita adalah anak-anak Allah. Pembawa damai merupakan sesuatu yang membahagiakan, karena ada sebuah ketegangan di antara berbagai pihak. Ketika datang pembawa damai itu, maka semua menjadi sukacita. Ketegangan menjadi sebuah sorak-sorai yang membahagiakan. Itulah yang dibutuhkan bagi kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita menjadi pembawa damai, pada saat itulah kita akan menjadi solusi bagi orang lain dan kita sebagai anak-anak Allah. Mengapa disebut anak-anak Allah? Karena Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu membawa pendamaian antara Allah dengan manusia. Allah membenci kepada dosa dan manusia terjebak kepada dosa, sehingga ada ketegangan, tidak ada pertemuan dengan antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Namun dengan kehadiran Yesus Kristus, maka terjembatanilah kedua belah pihak ini, di mana manusia menjadi dikuduskan karena ada anak Allah yang menguduskannya. Demikianlah kehidupan orang percaya yang seharusnya. Kehidupannya adalah menjadi membawa pendamaian, membawa kesegaran. Kehadirannya menjadi solusi bagi pergumulan-pergumulan orang lain. Kehidupan kita bukanlah hanya untuk diri kita. Kehidupan kita bukan hanya untuk menyenangkan kehidupan kita, namun juga menjadi menyenangkan orang lain, menjadi solusi bagi orang-orang di sekitar kita yang menghadapi berbagai pergumulan, yang menghadapi berbagai ketegangan hidup. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kepada kita, jadilah pembawa damai. Ketika engkau pembawa damai, engkau menjadi anak-anak Allah, karena Allah adalah menjadi sebagai pendamai. Ketika kita meneladani pendamaian yang diberikan oleh Yesus Kristus, maka kita menjadi anak-anak Allah, karena memang kita menghidupi apa yang menjadi dinyatakannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam segala keadaan, jangan menjadi pembawa kekacauan, tapi bawalah perdamaian. Jangan menjadi membawa pertengkaran, tapi bawalah kebahagiaan.
Karena dengan demikian, engkau sebagai anak-anak Allah. Sebuah tugas yang diberikan bagi kita adalah tugas sebagai pembawa damai, bukan pembawa kekacauan. Mari hidup sebagai pembawa damai dan teladanilah Kristus Yesus yang sebagai sumber damai sejahtera itu. Biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami bahwa kami adalah pembawa damai. Ketika ada ketegangan, ketika ada konflik, biarlah kehadiran anak-anak Tuhan adalah menjadi pembawa damai, karena kami adalah anak-anak Allah. Biarlah firman ini menguatkan kami, menegur dan mengingatkan kami bahwa kehadiran kami adalah kehadiran damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan channel ini. Ada yang sudah lama di dalam sakit penyakitnya. Biarlah tangan Tuhan datang untuk menyembuhkan, menopang dan mengangkat sakit penyakit. Ada juga orang yang memohon keturunan daripada Tuhan. Biarlah Kristus Yesus yang datang mengurapi keluarga mereka, memberikan yang diharapkan, sehingga sukacita menjadi melimpah dalam kehidupannya. Ada juga yang meminta rezeki daripada Tuhan. Biarlah Engkau datang bagi kehidupan mereka. Curahkan berkat-Mu sehingga mereka berkecukupan sesuai dengan kasih karunia. Biarlah hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.